Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi protokol kesehatan and also stay healthy. 3 kali menikah, 3 kali pula Dewi Persik digugat cerai oleh suaminya. Konflik rumah tangga yang dipendamnya bersama Angga Wijaya akhirnya bermuara di pengadilan agama. Namun, apa yang membuat Angga merasa tidak sanggup lagi menjadi imam bagi Dewi Persik? Benarkah ketidakhadiran seorang anak perlahan-lahan mengikis kebahagiaan rumah tangga mereka? Setelah 5 tahun menunjukkan kesetiaannya sebagai suami sekaligus manajer, mungkinkah Angga pindah ke lain hati? Apa kata sejumlah sahabat selebriti tentang kisah asmara DP yang diwarnai hat-trick buruk, bakal 3 kali menyandang status janda? Seperti apa hasil analisa pakar mikroekspresi terkait bahasa tubuh DP dan juga Angga? Benarkah Angga mengalami tekanan batin karena dianggap tidak bisa menafkahi keluarganya? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas konflik rumah tangga yang belakangan berusaha ditutupi DP dan Angga dengan kemesraan palsu. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Ya mungkin balik lagi ke perempuannya ya. Kalau ada masalah jangan di pengadilan penyelesaiannya, harus di tempat tidur. Pedangdut Dewi Persik kembali menjadi perbincangan publik. Biduk rumah tangganya dengan Angga Wijaya yang didayung sejak September 2017 silam seolah hanyut diterjang gelombang pernikahan. Hingga nyaris karam di palung perceraian. Pada 20 Juni lalu, diam-diam Angga Wijaya menggugat cerai DP ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kisah usang pun kembali terulang, di mana halayak mempertanyakan kenapa DP selalu menjadi pihak yang digugat cerai suami. Apakah karena DP punya andil lebih besar dalam mengoyak ikatan suci pernikahan? Yang pasti, pedangdut Indasari dan selebgram Denis Kariesta punya pendapat berbeda terkait konflik rumah tangga DP dan Angga. Awalnya kaget karena kan aku sama Dewi baru pulang dari Pangkal Pinang, baru mendarat dari Pangkal Pinang, terus ada teman-teman wartawan WA saya, terus aku langsung ngomong sama Dewi karena kan aku lagi barengan gitu. Dewi, ini bener nggak sih, kok katanya AA gugat gitu kan. Akhirnya Dewi telepon Bang Sandi, ya ternyata benar. Kaget banget, aku kagetnya gini, subhanallah secepat itu gitu, padahal nggak disangka banget lah. Ya mungkin Angga sudah sadar, ya bagus lah. Sadar dengan maksudnya sikapnya DP atau seperti apa? Mungkin sikapnya entah apa, ya bagus lah Angga sudah sadar mungkin. Iya benar, karena dihujat netizen. Tapi ini kan sekarang kita lihat ya, opini publik itu penting. Kalian bisa lihat mana yang benar, mana yang salah. Dewi ini kalau menurut saya itu sosok istri yang sudah bisa dibilang idaman. Kenapa idaman? Zaman sekarang itu istri idaman bukan yang buatin kopi kan, bukan yang buatin kopi, bukan kayak gitu. Idaman itu udah mati kata gini. Dia itu perempuan yang nggak suka keluyuran. Pernah pada suatu ketika Angga nggak ikut ke live pagi-pagi, tuh Angga nggak ikut. Terus cuma aku sama aku gitu kan. Terus abis live kita ke mall, karena Dewi mau ke mall mau makan sushi pada saat itu. Kak, kita ke mall yuk kak. Udah ke mall nih, udah sampai mall, tinggal turun dia diem. Kak, aku nggak biasa ke mall nggak sama AA. Ayo kita pulang dulu, nanti kita sore aja ke mallnya. Itu kan apa sih, itu hal kecil. Menurut saya itu hal kecil, tapi itu menurut saya sakral. Kenapa sakral? Aku pernah punya suami. Kalau aku lagi ke mall mau makan mau jalan, bapak aku pergi aja. Sebagai teman dekat, Indah yang juga bersahabat dengan mantan suami pertama DP cukup yakin bahwa pelantun lagu Mimpi Manis itu tak pernah bermimpi menjadi seorang janda untuk yang kesekian kali. Aku dapat kabar itu hari Selasa dari lawyer aku, Bang Sandi. Bang Sandi kasih tahu Mbak Neng bahwa si AA lagi gugat.
oh iya gitu. Hari Senin kan ya berarti ya aku benar hari Selasa aku baru terima kabar itu. Ini ekspresinya ketika ditanya oleh wartawan, bagaimana Mbak terkait kabar gugatan cerai tersebut. Pemirsa bisa lihat, ini kelihatannya tersenyum ya pemirsa. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lebih detail, senyumnya ini tidak simetris pemirsa. Ya, lihat di sini dari dekikannya aja kelihatan di sini agak dalam, di sebelahnya enggak. Ya, itu artinya apa? Mbak DP itu berusaha untuk seperti menghibur diri gitu bahwa I'm okay, saya nggak apa-apa, baik-baik saja. Padahal sebenarnya di dalam hatinya hancur pemirsa ya. Kita lihat ini adalah senyum kamuflase sebenarnya ya. Reaksinya ya gimana gitu, nggak apa-apa karena memang aku harus bilang apa kan aku kan juga Sempat komunikasi pihak perempuan. Ini juga satu lagi ya pemirsa, kita lihat ketika ditanyakan, lihat matanya DP tidak melihat ke pewawancaranya, tapi matanya naik ke atas ya. Respon bawah sadar dengan mata naik ke atas itu menunjukkan perasaan DP yang meminta perlindungan secara spiritual kepada siapa lagi yang di atas, yaitu ya tentu ya sosok yang maha kuasa tentunya. Ini naik ke atas. Intinya kan bersyukur ya. Kalau kita kurang terus nanti ganti pasangan terus karena kan nggak ada pasangan yang sempurna kan dalam hidup ini. Jadi ya semuanya disyukuri, disabar-sabarin gitu ya, diterimalah apapun kondisinya yang terjadi karena aku pihak perempuan kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Bahkan saat digugat cerai oleh suami pertamanya dulu, DP menyatakan masih ingin mempertahankan pernikahan hingga majelis hakim pun memberi kesempatan mereka untuk rujuk. DP yang sempat menjadi santri dan punya latar belakang priayi dari pihak ayah sempat mengungkapkan prinsipnya bahwa pernikahan adalah salah satu bentuk takwa kepada Tuhan yang hanya ingin dilakukannya sekali seumur hidup. Akan tetapi perjalanan DP mencari cinta sejati harus melewati jalan berliku. Pernikahan pertamanya dengan sesama pedangdut akhirnya berakhir pada awal 2008 silam. Setahun kemudian, DP kembali menikah dengan aktor Aldi Taher. Namun mereka memilih bercerai sebelum usia pernikahan memasuki tahun kedua. Lantas bagaimana Aldi menanggapi nasib sang mantan istri yang lagi-lagi digugat cerai suami? Sebelumnya aku sempat WA Angga kan, bro minta video ucapan dong buat temanku, ada yang minta dari istrinya Angga gitu ya, dari Dewi Persik, buat temanku minta ucapan selamat gitu, ulang tahun. Cuman brother Angga bilang, brother punten kita lagi diam-diaman. Ya aku pikir kan ya aku sama istriku yang sekarang juga ya kadang-kadang suka namanya rumah tangga ya, kadang diam-diaman, kerikil itu ada, ya hujan itu pasti ada. Nah aku pikir ya biasa aja diam-diaman, paling ya biasa rumah tangga gitu. Terus muncul berita tuh, kita lihat ya yang pasti sih ya kita mendoakan lah insya Allah. Ya, semua pasti kaget ya, dan bahkan istri juga Salsabili dia pas kemarin dengar berita dia mau nangis. Ya kalau cewek pasti perasaannya sama ya sama Dewi gitu ya. Sering disindir sebagai pedangdut yang tak punya karya hits, semisal pedangdut Ayu Ting Ting dan Siti Badriah, DP eksis dengan caranya sendiri. Toh, konflik asmara dan seabrek kasus pertengkaran dengan sesama artis sudah cukup untuk membuatnya bertahan di jajaran pedangdut papan atas. Dewi Muria Agung, nama aslinya, memang pedangdut langka yang tak bisa disamakan dengan rekan seangkatannya. Saat pedangdut lain memilih suami pengusaha tajir melintir, DP lebih sreg pada kesederhanaan Angga Wijaya, road manager yang nyaris saban hari selalu mengawalnya. Karena perempuan itu kan lembut sekali. Perempuan itu butuh dimong, butuh dimanja, itu lembut sekali. Jangan kalau udah lembut jangan dikasarin, nanti perempuannya jadi malah kabur gitu. Istriku sayang, yang paling cantik. Kayaknya enggak banget deh gitu kayaknya. Aku sayang sama kamu. Tuh kan kayaknya aneh karena kita tuh nggak pernah ngobrol. Enggak, dulu. Tapi kita tuh saling melakukan
misalnya kita perhatian tuh ya perhatikan. Ya kalau dulu Iya. AA itu dikit-dikit sama aku tuh memberikan gombalan. Kalau sekarang enggak, aku bilang aku tidak mau digombalin, gue mau dinafkahi. Oke, terima kasih ya. Gitu Udah ya. mau dikasih sayang gitu. Oke, cukup ya. Makasih. Oke. Jujur ya, aku waktu jadi suami Dewi Persik aja nggak seromantis Angga gitu ya. Kalau Bang Ipul kan romantis juga. Ya saya ngerasa, makanya saya pernah bilang ke Angga, bro, Masya Allah bro, lo keren banget, lo kompak gitu sama Dewi. Bagi DP, harta atau uang bulanan dari suami bukan yang utama, tapi harus diupayakan semaksimal mungkin oleh sang kepala keluarga. Jika Angga tak dapat gaji dari prosentase honor DP karena sepi job akibat pandemi corona, tentu saja Angga harus mencari lumbung uang alternatif. Benarkah karena sudah lelah menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, DP akhirnya membiarkan Angga angkat kaki dari rumahnya? Oh nggak tahu. Kalau itu aku nggak tahu, jujur ya. Aku kalau ketemu mereka, mereka berdua sangat ceria kok, nggak pernah. Kalau datang ke rumah, ya yang namanya kerikil gitu ya, yang namanya cewek ya. Sekarang pun aku sama istriku juga, yang namanya ngambek-ngambekan itu pasti ada gitu ya. Makanya Dewi sering nyampein, yang namanya ujian itu pasti ada, yang namanya perbedaan pendapat itu ada. Ya cuman ujung-ujungnya aku kembalikan lagi ya ke mereka berdua gitu. Mereka tuh kayak mutualis, simbiolisme, saling membutuhkan segitu. Terus tiba-tiba sekarang ada gugatan ini, jujur aja aku mah bingung gitu. Dan Dewi juga sebenarnya dia harus terima atau tidak terima, dia harus terima karena dia sebagai yang digugat. Tapinya kan di sini cuma kita perlu garis bawahi apa sih namanya, kesalahan yang di mana. Seperti itu kan. Kalau aku lihat ribut juga jarang karena Angganya kan orangnya sabar ya. Kalau misalkan ada kesalahpahaman sedikit, nggak pernah aku lihat yang menggebu-gebu berdua-dua, nggak ada. Sebagai istri sekaligus ibu bagi Gabriel anak angkatnya, DP rela melakukan apa saja agar bisa menafkahi dan menyekolahkan anak angkatnya setinggi mungkin di sekolah terbaik pula. Semangat untuk mengawal kesuksesan anak itulah yang kabarnya belum ditunjukkan Angga. Tapi haters DP tentu saja membela Angga. Mereka mengait-ngaitkan gugatan cerai Angga dengan ketidakmampuan DP dalam memberikan keturunan. Kabar Sumir menyebut, kebiasaan DP memeragakan goyang dangdut yang menguras energi mengganggu kesuburan organ reproduksi, seperti yang pernah dialami oleh seniornya, Inul Daratista. Hanya saja, jika Inul berikhtiar mendapatkan momongan lewat program bayi tabung, DP masih santai-santai saja. Dengan merawat anak angkat dan sejumlah keponakan, DP bisa mencurahkan naluri keibuannya. Tapi benarkah Angga tidak sepakat dengan prinsip DP itu? Seperti inilah jawaban kuasa hukum DP dan Angga terkait jurang perbedaan yang semakin melebar di antara klien mereka. Ya mungkin udah ada seperti ada prinsip yang udah nggak bisa dijalankan bersama dan juga udah ada apa ya udah ada kesepakatan lah dari mereka untuk berpisah secara baik-baik. Mengenai isi daripada gugatan tersebut, yang tadi sudah saya baca adalah masalah ketidakcokcokan. Dan juga Mas Angga juga ada prinsip yang berbeda, Mbak Dewi juga punya prinsip jalan yang berbeda. Mas Angga pun sekarang sudah pisah dan tinggal di luar rumah Mbak Dewi. Sebelum kita memperoleh kuasa kan kita sempat dialog juga. Jadi kurang lebih baru sebulan ini jadinya telah pisah. Cuma proses-proses sebelum itu kan yang tahu persis mereka berdua. Kemarin juga Mas Angga ini kan sudah mengajukan sendiri. Sampai akhirnya hari ini kami ditunjuk untuk sebagai kuasa hukumnya. Jadi ya nanti untuk lebih detailnya nanti kita akan bicara lagi. Nah kalau untuk detailnya saya juga belum tahu banyak karena saya juga baru ditunjuk nih. Makanya kita datang ke sini untuk mendaftarkan surat kuasa.
Meski sudah biasa digugat cerai, toh DP kena mental saat Angga seolah tak sabar ingin menceraikannya. Lalu benarkah pada sidang cerai perdana yang digelar awal pekan depan, DP enggan melakukan mediasi?